Oke teman-teman, hari ini saya akan sharing ke kalian semua bagaimana saya dan tim selama ini mengeksekusi strategi launching dari salah satu brand lokal di Sulawesi, tepatnya di Makassar. Namanya Yota Indonesia. Dia ada bisnis F&B, produknya adalah minuman kekinian. Yang sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, outletnya sudah 65-an. Ya, dan terus bertambah, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi strategi ini adalah strategi yang alhamdulillah sangat jarang gagal teman-teman, karena kami sudah buktikan berpuluh-puluh kali di beberapa brand. Kalau di brand ini sendiri ya sudah 60-an. Alhamdulillah seperti itulah. Dan ini yang akan saya sharing ke kalian semua. Tapi kalau di sini kita bicara tentang project launching outlet itu cuma salah satu project yang kita eksekusi biar goals besar dari perusahaan itu bisa tercapai. Jadi goals besarnya, contoh di sini ya teman-teman, kalau kita bicara tentang balance scorecard, ada 4 aspek di balance scorecard: financial, customer perspective, internal process, sama learning and growth organization aspeknya di situ. Nah, di sini kalau kita bicara tentang revenue growth atau goalsnya di financial perspective adalah meningkatkan penghasilan. Dan untuk meningkatkan penghasilan, salah satu project yang harus dieksekusi adalah launching outlet. Jadi launching outlet cuma salah satu ikhtiar untuk mencapai revenue growth ini. Oke, nah itu tadi balance scorecard. Setelah balance scorecardnya beres, timnya sudah paham apa yang harus dieksekusi, di breakdown lah ke OKR, objective dan key result, tujuan dan hasil utama yang harus dicapai. Terus kita breakdown lagi ke KPI dan lanjut ke PDCA dan RACI. Nah, ini adalah timeline bagaimana kami biasanya mengeksekusi strategi launching itu. Kalau di brand Yota tadi, timelinenya biasanya sekitar 2 pekan. Seperti itu. Lebih singkat lah, karena alhamdulillah kami sudah terbiasa mengeksekusinya dan tim yang ada juga mumpuni secara quantity. Nah, di sini selama 2 pekan, mulai dari brainstorming sampai opening sampai reporting, ada banyak aktiviti yang kita lakukan. Dan eksekusinya, mungkin di eksekusinya akan saya kasih contoh lebih simple dengan tim yang lebih sedikit kuantitinya, biar lebih relate sama bisnis kalian masing-masing. Oke, nah strateginya eksekusinya seperti ini, secara teknis seperti ini teman-teman. Nah, kita kembali ke balance scorecard dulu. Anggaplah di balance scorecard teknisnya seperti ini teman-teman. Dari 4 aspek itu kita fokus ke financial dulu. Goalsnya di financial perspektif ini ada revenue growth. Nah, untuk bisa mencapai ini, salah satu ikhtiarnya adalah launching outlet. Berarti kita breakdown ke OKR-nya tim marketing, misalnya ke OKR-nya tim marketing. Nah, ada launching outlet. Nah, di OKR ini ada 3 QR contoh di sini. Salah satu QR-nya adalah launching outlet. Kalau ini tercapai, balance scorecard tercapai. Tapi kalau ini mau tercapai di OKR, kita harus bereskan juga di action plan seperti apa atau apa saja yang harus kita eksekusi biar launching outlet ini bisa berhasil. Nah, yang pertama teman-teman yang harus kita pastikan biar insya Allah ini bisa berhasil, kita harus tahu dulu project ini goalsnya apa. Kalau di Yota tadi, goalsnya kita biasanya adalah revenue. Biasanya beda-beda di setiap outlet baru. Ada di angka 20 sampai 30 jutaan dalam waktu 2 hari launching. Targetnya sekitar 20 sampai 30 jutaan. Nah, kalau di sini kita kasih contoh, targetnya adalah 300 pengunjung di 7 hari pertama. OMTM atau One Metric That Matters di sini, atau simpel seperti ini teman-teman. Satu indikator yang itu paling berdampak di sini, yang paling penting saat ini di project ini adalah jumlah pengunjung harian. Timelinenya H-14 sampai H+7. Budgetnya 10 juta. Biar gampang aja, biar mudah dimengerti. Kalau di Yota sih timelinenya 2 pekan, budgetnya dimulai dari 5 juta sampai ya lebih besar lagi seperti itu. Terus di sini ada execution scoreboardnya. Di sini ada total tasknya 15, berarti ada 15 activity di sini teman-teman. Kalau di sini ditambah lagi, misalnya tambah 1 lagi di sini, berarti di sini akan nambah 16 juga seperti itu. Nah, jadi apa yang ada di sini apa yang dieksekusi di sini atau apa yang berubah di sini akan kita lihat di sini. Oke. Di sini timnya cuma ada tim konten, tim marketing leader, mungkin level SPV, admin, kasir, dan owner.
Nah, tasnya ada 15, yang done atau yang selesai belum ada, yang di blok juga belum ada, yang dimulai 14. Berarti tadi ada satu yang dimulai sini. Harusnya belum ada. Seperti ini teman-teman. Oke, nah apa saja yang akan dilakukan di timeline project ini biar project launchingnya berhasil? Yang pertama ada 4 fase. Yang di fase 1 ada pre-launch. Terus fase 2 ada pre-launch yang lebih intens, terus fase 3 ada opening, terus fase 4 ada post-launch. Sampai reporting habis itu. Nah, di fase 1 atau di pre-launch kita ada activity mapping target audience, tentukan satu angle utama atau USP-nya, terus ada produksi konten teaser-nya biar bikin penasaran di awal, terus ada list influencer lokal siapa saja yang mau kita ajak kolaborasi di sini. Nah, outputnya atau KPI yang kita harapkan di sini ada 3 segmen utama yang jelas, 1 pesan inti di USP-nya tadi, 3 konten siap tayang, dan 15-20 akun influencer lokal. Terus di sini biar activity yang kita kerjakan sama tim itu betul-betul berdampak, saya sengaja kasih indikator ini teman-teman, impact ke OMTM di sini. Nah, maksudnya apakah activity ini berdampak ke sini atau tidak? Nah, kalau tidak, kalau misalnya kita dapati tim kita buat activity atau task yang dia tidak berdampak ke sini, harusnya dihilangkan saja teman-teman, karena itu hanya akan buang-buang waktu, dan biasanya tim kita memasukkan banyak sekali task atau activity di sini biar mereka kelihatan sibuk, padahal goal kita adalah produktif, karena sibuk dan produktif itu ada 2 hal yang berbeda. Oke? Terus di sini ada timeline-nya dan lain sebagainya. Terus kita lanjut dulu ke activity-nya. Ada publish teaser, setup promo opening, kirim undangan ke influencer dan tamu undangan, jalankan iklan, broadcast ke WhatsApp dan email kalau di Yota seperti itu. Jadi sebelum launching, di pre-launch-nya kita melakukan hal yang seperti ini teman-teman. Kita ada teaser yang juga diposting, dipublish sama influencer, jadi sudah dapat exposure duluan di awal, jadi orang-orang akan penasaran. Nah, kalau brandnya mungkin masih baru banget, di sini teman-teman, saya yakin kalian sudah biasa mendengar istilah user generated content atau UGC seperti itu, UGC. Nah, di situ UGC ini kalau brand kalian sudah punya nama, user generated content itu akan lebih mudah. User generated content itu adalah orang-orang yang membuat konten, entah itu story, reels atau apapun itu, yang mereka dengan sukarela melakukan itu. Nah, kalau brandnya sudah ada namanya, sudah bagus reputasinya, biasanya orang-orang tanpa diminta akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau brand kalian mungkin masih baru, user generated content ini, itu kalian butuh triggers. Biasanya kalau kemarin di Yota waktu awal-awal masih kecil juga, itu kita triggers dengan cara seperti ini. Misalnya untuk 100 pengunjung pertama atau untuk 10 atau 20 pengunjung pertama akan berkesempatan mendapatkan kaos misalnya, tumbler misalnya, atau gantungan kunci yang paling murah misalnya. Kalau kalian bikin konten atau posting momen atau keseruan pada saat menghadiri launching outlet kami seperti itu. Jadi dengan adanya seperti itu, trigger seperti itu, mereka jadi berpikir untuk posting konten-konten yang mereka buat pada saat launching, pada saat mereka datang di launchingnya seperti itu teman-teman. Nah tapi kalau brandnya sudah besar, tidak perlu di-trigger seperti itu, mereka akan posting dengan sendirinya. Nah, jadi tugas kita ke depannya juga ya harus membangun brand selain membangun bisnisnya itu sendiri. Nah, terus di fase 3 opening ada posting story lagi yang banyak, reels juga seperti itu. Terus kita handle influencer, kita arahkan sesuai brief, karena biasanya influencer meskipun sudah dikasih brief, mereka kadang lincah offside lah teman-teman. Terus di sini ada handle tamu undangan dan catat jumlah pengunjung harian. Nah, ini kenapa ini penting teman-teman? Karena di sini kita butuh metrik ini yang akan kita evaluasi, karena di sini di fase 4 kita butuh activity ini, kill campaign yang tidak berdampak. Jangan sampai dalam misalnya 2 pekan ini, di 3 hari pertama mungkin atau di
pekan pertama itu sudah ada activity yang tidak terlalu berdampak, itu bisa dihentikan secepatnya dan dievaluasi secepatnya, seperti itu. Nah, oke, mungkin kita akan bahas ini kenapa launchingnya selalu berhasil. Alhamdulillah, karena ya kita menjalankan hal yang seperti ini. Kita tidak seperti brand lain yang tiba-tiba mau launching cuman posting modal coming soon, seperti itu. Tidak ada istimewanya, siapa juga yang kenal kita. Seakan-akan brandnya sudah besar tiba-tiba coming soon. Ya kalau brandnya sudah besar banget ya boleh lah mungkin seperti itu. Tapi kalau brandnya masih kecil ya kita pastinya harus melakukan hal yang seperti ini, activity yang seperti ini. Bahkan brand besar pun masih melakukan hal yang seperti ini, teman-teman. Oke, nah di sini mungkin saya akan lanjut. Kenapa kita bilang tadi strategi ini jarang gagal? Karena eksekusinya sedetail ini, teman-teman. Kami sangat disiplin. Disiplinnya di mana? Di activity ini kita perjelas plan-nya, kita perjelas di doing-nya atau di action-nya seperti apa. Di sini di timeline ini jelas sekali kapan dimulai dan kapan berakhir. Setiap activity jelas kapan dimulai dan kapan harus selesai. Jadi kalau ini tidak selesai, teman-teman, di sini akan tercatat seperti ini. Misalnya ini harus activity mapping target di sini. Misalnya startnya tanggal 1 Januari, terus di sini deadline-nya 8 Januari. Ini kan masih aman. Anggap saja ini on progress misalnya. Nah, on progress di sini masih aman. Tapi kalau misalnya ini lewat deadline, kita kembalikan ke misalnya ke tanggal hari ini. Nah, misalnya dia lewat deadline. Nah, di sini deadline tanggal 31 Januari. Di sini akan overdue 1. Jadi kita sebagai leadernya cukup monitoring indikator ini. Nah, kalau kita kelihatan di sini kenapa ini ada satu activity yang error, misalnya terus atau mungkin ada satu yang diblok, kenapa seperti ini? Atau misalnya ada yang done. Nah, kita kan tinggal lihat ini. Kita monitoring beberapa indikator mungkin sudah aman, dan kita selalu monitoringnya bukan pada saat timelinenya selesai, tapi kita monitoring setiap hari seperti itu. Dan itu kan juga tidak susah-susah banget, tinggal lihat. Tapi akan jadi susah, teman-teman, kalau kita tidak detail seperti ini, tidak punya template seperti ini. Kita cuma pakai perasaan. Nah, kamu sudah kerjakan ini belum? Kamu sudah kerjakan itu. Tidak ada gunanya, teman-teman, karena hanya akan buang-buang waktu. Memberitahu atau menanyai tim sudah melakukan ini, sudah melakukan itu adalah standar paling rendah yang susah diukur karena cuma pakai perasaan atau intuisi. Nah, kenapa kami bilang ini sangat jarang gagal? Karena kami sedetail itu. Timeline-nya jelas dan siapa mengerjakan apa di sini diraci. Siapa yang bertanggung jawab sama ini, siapa yang bertanggung jawab sama hasilnya, siapa yang butuh ditanyai kalau ada yang error misalnya, siapa yang butuh dimintai bantuan, kita jelas orangnya siapa, dan kalau activity ini selesai, siapa yang kita beritahu, seperti itu. Jelas sekali di sini. Makanya kenapa kami bilang jarang sekali gagal seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita anggap misalnya semua activity ini semua selesai, misalnya semuanya selesai dan semuanya. Di sini ada 15 task dan 15 itu dan selesai sesuai timelinenya, seperti itu, sebelum deadline-nya. Nah, berarti kalau ini aman dan semua di sini, teman-teman, berarti otomatis insya Allah ini juga tercapai. Nah, kalau di activity di action plan ini tercapai, insya Allah otomatis di OKR-nya di marketing tercapai juga tadi di OKR si marketing. OKR marketing tercapai juga di sini harusnya. Misalnya targetnya tadi 300 pengunjung kan di 7 hari pertama. Anggaplah di sini juga tercapai, misalnya dapat 350, achieve juga di sini. Nah, kalau ini hijau semua di sini, ini juga akan hijau karena 3 QR, tiga-tiganya tercapai 100% on track. Nah, action plan tercapai, achieve, OKR tercapai, balance scorecard ini juga akan tercapai di sini, teman-teman. Dan di sini bisa kelihatan
ini tercapai karena ini kita eksekusi dengan baik dan ini kita jalankan sangat disiplin seperti itu. Nah, jadi goalsnya singkatnya seperti ini teman-teman. Kalau goals besar kita mau tercapai, perhatikan kedisiplinan yang ada di sini. Siapa mengerjakan apa, seperti apa plannya, seperti apa actionnya. Kalau ada yang error, seperti apa kita ceknya. Kalau yang error itu seperti apa kita eksekusi selanjutnya, action plan selanjutnya. Jadi PDCA ini adalah siklus seperti itu. Kalau ini kita jalankan dengan baik, ini akan aman. Kalau ini aman, ini akan tercapai. Ini tercapai, ini tercapai. Seperti itu. Goals bisnis akan tercapai. Oke? Jadi seperti itu contoh mungkin yang saya kasih ke kalian hari ini. Bagaimana saya dan tim mengeksekusi brand lokal yang sekarang sedang bertumbuh, lagi sehat-sehatnya, lagi rame-ramenya, dan sekarang usianya kalau tidak salah sudah 10 tahun kalau tidak salah teman-teman. 9-10 tahun kalau tidak salah. Seperti itu dan terus bertumbuh alhamdulillah dengan izin Allah. Semoga brand kalian juga bisa seperti ini, bahkan mungkin lebih baik dari brand ini. Amin. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Dan kalau kalian mungkin mau belajar lebih detail tentang strategi launching, bahkan strategi eksekusi bisnis, kalian bisa cek link di deskripsi. Kita akan belajar strategi eksekusi untuk bisnis kalian.